Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Tadris IPSB IAIN Ponorogo akan menyampaikan materi Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Pembahasan pertama, kita akan mengenal pengertian dari manajemen sumber daya manusia pendidikan. Poin kedua, tujuan, dan poin terakhir adalah fungsi dari manajemen sumber daya manusia pendidikan. Untuk selengkapnya, tonton videonya sampai selesai ya. Perkenalkan, nama saya Diasa Fitri dari Tadris IPSB. NIM saya 208190047. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia pendidikan. Jika kita berbicara dengan pendidikan, pasti tidak akan lepas dengan namanya SDM atau sumber daya manusia sebagai pelaku dalam kegiatan pendidikan tersebut. Manusia merupakan faktor penting dan penentu keberhasilan dari sebuah pendidikan. Faktor yang diperlukan untuk mencapai tujuan pasti dipengaruhi oleh sumber daya manusia itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan manusia, baik pengelolaan dan pengaturan dengan seksama demi mencapai tujuan yang telah disepakati, dan agar memperoleh keberhasilan sumber memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi sumber daya yang berguna sesuai keinginan manusia. Sedangkan pengertian dari manajemen sumber daya manusia pendidikan atau manajemen pendidik kependidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdaya guna baik untuk memberdayakan pendidik atau tenaga kependidikan dalam organisasi atau instansi tertentu yang memerlukan sistem manajemen yang benar dan fungsional. Pada poin selanjutnya, poin kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dari manajemen sumber daya manusia pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi pada dasarnya hanya suatu cara dan metode dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Melalui upaya-upaya dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan menjalankan peran dan tugasnya dalam suatu organisasi. Secara umum, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan masyarakat. Tujuan ini mengajarkan untuk bertanggung jawab secara etis dalam kehidupan sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan organisasi, untuk mengenali bahwa manajemen sumber daya manusia ada untuk berkontribusi pada efektivitas suatu organisasi. Tujuan yang ketiga adalah tujuan fungsional, untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan tujuan terakhir adalah tujuan pribadi, untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuan pribadi mereka, setidaknya sejauh tujuan tersebut meningkatkan kontribusi individu terhadap organisasi. Dalam dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM lembaga pendidikan yang handal akan menghasilkan SDM yang juga berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sudarno dengan NIM 208190041. Di sini saya mau menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia pendidikan. Secara umum, fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi atas berbagai fungsi, antara lain fungsi perencanaan, planning, pengorganisasian organizing, pengendalian controlling, pengadaan tenaga kerja, procurement, integration, dan pemeliharaan atau maintenance. Nah, sedangkan
pada lingkup organisasi pendidikan. Fungsi manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan perencanaan, seleksi, orientasi, penempatan dan penugasan, kompensasi dan kesejahteraan, pengembangan kompetensi, keprofesian dan jalur karir, penilaian kinerja, serta pemberhentian dan penuntasan hubungan kerja. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pertama dalam melakukan pekerjaan baik dalam pemikiran atau kerangka kerja yang diharapkan mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan harus sangat diperhatikan sebagai langkah awal oleh manajer atau pengelola pendidikan karena perencanaan adalah bagian terpenting dalam kesuksesan. Selanjutnya, pengadaan atau rekrutmen. Pengadaan diadakan sebagai pencarian calon sumber daya manusia yang berkualitas, potensial, sehingga dapat diseleksi siapa yang paling tepat bagi kebutuhan kerja yang ada. Yang ketiga, seleksi. Seleksi adalah proses memilih individu dengan kualifikasi yang benar-benar dibutuhkan dalam sebuah organisasi, atau proses menentukan kandidat yang layak untuk mengisi jabatan tertentu. Yang keempat, orientasi. Setelah selesai dengan proses seleksi, selanjutnya adalah membantu pegawai yang masih perlu dibantu agar dapat bekerja secara optimal dalam waktu yang lama, dan membantu tenaga pendidik untuk mengenal tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, penempatan dan penugasan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pada proses ini, tenaga pendidik ditempatkan pemberian batas jasa baik finansial atau non-finansial. Pemberian kompensasi ini mampu meningkatkan kinerja dan motivasi dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, pengembangan kompetensi dan jalur kinerja atau karir. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas pegawai atau tenaga pendidik agar menguasai pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan wawasan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam situasi yang selalu berubah. Yang selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja, evaluasi kinerja merupakan alat untuk melihat beberapa tingkat produktivitas setiap pegawai atau setiap pendidik atau tenaga pendidik. Bisakah mereka terus bekerja dengan meningkatkan kompetensinya atau perlu diberhentikan dan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya, pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dengan suatu perusahaan atau organisasi. Pemberhentian ini disebabkan karena kinerja yang tidak baik atau meninggal atau keinginan sendiri atau kontraknya berakhir dan pensiun. Yang selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan atau pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen sumber daya pendidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun masyarakat lain. Yang
Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.